Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa azhar wa askamu Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatul muhdah wa ni'matul musdah wassirajul munir al-basyirun nadhir. Allahumma ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih warzuqna syafa'atahu wa arfiqna subbatahu fil firdausil a'la wa mati'na biladzatin nadhar ila wajhikal karim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan tentang hadis ke-10 dari hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbaru yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa wudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha ta'ala thayyibun, yang artinya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasulnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, yang artinya wahai para rasul, makanlah sesuatu yang baik dan kerjakanlah amalan soleh. Dan Allah juga berfirman wahai orang-orang yang beriman, makanlah sesuatu yang baik yang direzekikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya ada orang yang sedang melakukan safar, yaitu adalah orang yang sedang berpergian. Ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, kemudian orang yang safar ini mengangkat tangan setinggi-tingginya ke langit. Ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama wa qala ya rabbi. Kemudian orang yang safar ini mengangkat tangannya kemudian berdoa wahai Tuhanku. Wa ma ta'amu haram, akan tetapi makanan yang dia makan haram. Wa mashrabu haram, dan minuman yang ia minum sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian yang ia kenakan juga dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan ia kenyang dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lah, maka apakah doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari hadis tadi kita dapat beberapa faedah, diantaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar makan sesuatu yang baik, dan hendaknya kita bersyukur, karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur maka aku akan menambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi jika kalian kufur maka sesungguhnya azabku sangatlah keras. Jadi peranan makanan ini sangat penting. Jadi ketika kita makan dari sesuatu yang baik, maka ibadah kita akan menjadi baik. Kemudian di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya ada orang safar. Nah, jadi salah satu penyebab terkabulnya berdoa adalah ketika kita sedang melakukan safar.
Karena ketika kita sedang melakukan safar, kita sedang capek, kita sedang kelelahan. Dan juga di hadis ini disebutkan bahwa rambutnya acak-acakan, pakaiannya lusuh. Kemudian orang yang safar tersebut mengangkat tangannya. Nah, di sini mengangkat tangan tinggi-tinggi juga termasuk salah satu penyebab cepatnya dikabulkan doa. Yang kemudian di sini Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwasannya sesuatu yang dapat menghambat doa adalah dari sesuatu yang haram. Contohnya makanan haram, minuman haram, dan juga pakaian yang haram. Karena ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kita sebagaimana hadis yang di atas. Maka dari itu, marilah kita menjaga dari makanan-makanan kita agar kita selalu waspada, dan juga agar kita makan dari sesuatu yang baik, dan jangan lupa hendaknya kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi mau menambahkan terkait sebab-sebab tidak terkabulnya doa. Yang pertama adalah makanan haram, pakaian haram. Yang ketiga adalah berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian yang keempat, hati yang lalai berdoa untuk perbuatan dosa. Dan terakhir adalah tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian hal-hal yang dapat mempercepat terkabulnya doa adalah yang pertama, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita berbanyak ibadah kepada Allah, justru kita akan semakin dekat kepada Allah, dan insya Allah doa kita akan selalu terkabul. Kemudian yang kedua adalah perbanyak sedekah. Yang ketiga adalah berdoa di waktu mustajab, seperti di waktu sahur atau di waktu menjelang maghrib. Kemudian yang keempat ada makan sesuatu yang baik dan halal. Kemudian yang kelima, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Kemudian yang keenam ada memperbaiki diri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ini lalai dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.